teknologi daur ulang limbah masker ini kita kembangkan untuk mengatasi salah satu persoalan akibat pandemi COVID-19 ini, yaitu adalah melimpahnya limbah. Salah satunya adalah limbah masker, begitu ya. Nah, kita ingin jelaskan kepada masyarakat bahwasanya masker, khususnya yang masker disposable ini berjenis bahan bakunya adalah plastik, begitu ya. Plastik ini kita analisis banyaknya adalah plastik berjenis polipropilen, gitu. Dan ini memiliki titik leleh sekitar 170 derajat. Atas pengetahuan kita terhadap jenis masker ini, makanya kemudian kita kembangkan daur ulangnya. Karena kita tahu bahwa bahan PP ini adalah bahan plastik yang dapat didaur ulang. Jadi dipanaskan dia meleleh, begitu. Nah, sekarang timbul persoalan bagaimana tentang jaminan sterilisasinya. Nah, di sini kita juga pelajari dari berbagai macam literatur yang kita baca, ada beberapa teknik-teknik untuk mensterilisasi khususnya untuk APD limbah COVID ini ya. Yang kita lakukan di lab kami adalah dengan pencucian menggunakan natrium hipochlorite. Ini adalah bahan yang mudah kita dapatkan juga gitu. Bahkan ada di dalam deterjen yang sehari-hari Bapak Ibu gunakan seperti itu. Nah, jadi prinsipnya adalah si masker ini kita cuci, kemudian kita panaskan dengan teknik ekstrusi gitu ya, menggunakan alat extruder. Kemudian dari sana akan dihasilkan pelet atau biji plastik. Nah, dari biji plastik ini kemudian kita bisa buat berbagai macam produk ya, sebagaimana produk daur ulang seperti pot atau tempat sampah gitu ya, atau ember, timba, dan ini bermanfaat. Ketimbang kita membuangnya begitu saja gitu, atau kita misalkan diinsinerasi gitu ya, artinya dengan pemanasan tinggi dia menjadi abu ya, artinya tidak memiliki manfaat lebih begitu ya. Memang ini masih menjadi concern, dan saya mendengar bahwasanya kementerian terkait sedang melakukan kajian tentang daur ulang limbah masker ini ya. Perlu digarisbawahi, yang kita katakan bukan reuse ya. Kalau reuse itu masker kita gunakan lagi, tapi yang kita lakukan adalah recycle. Jadi produk masker ini kemudian kita daur ulang menjadi produk-produk plastik ya, yang memiliki pemanfaatan begitu. Rencananya sendiri untuk dipasarkan sendiri? Ya, jadi kami melalui kegiatan ini pertama ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa masker kita ini, masker yang terutama yang model begini ini adalah berbahan plastik. Ya. Jadi ketika masyarakat misalkan membuang begitu saja, itu bukan hanya sekedar potensial virusnya, tetapi ini adalah juga mencemari lingkungan. Ya, selama ini kita battling, kita memerangi limbah plastik di lingkungan, karena kita tahu plastik ini tidak mudah terurai. Ya, jadi dia umurnya bisa puluhan, ratusan tahun, begitu ya. Jadi kalau kita buang begitu saja, dia akan mencemari lingkungan, dia masuk ke aliran air, bisa sampai ke laut juga, begitu. Nah, kita berupaya untuk mengatasi itu, gitu ya. Seperti itu. Karena kedepannya ini mesin ini apakah akan dipasarkan atau akan dikembangkan lagi misalnya? Iya, memang tantangan saat ini adalah bagaimana kemudian riset kami ini bisa diperhatikan terutama oleh kementerian terkait gitu ya, sehingga kemudian ini bisa menjadi knowledge bersama bagi kita, menjadi pengetahuan bersama bagi kita, dan menggerakkan terutama bagi kami adalah ini industri daur ulang gitu ya. Apakah mereka bisa dipayungi untuk kemudian ikut terlibat di dalam program ini ya. Karena saya menghitung ini, hitung-hitungan kasar saja, kalau misalkan penduduk kita ini Indonesia 270 juta begitu, kemudian misalkan kita asumsikan 20%-nya menggunakan masker jenis ini tiap hari begitu, kita dapat angka kurang lebih sekitar ada potensi itu ya 100 ton limbah masker disposable ini dalam sehari. Jadi sekitar 100 ton gitu ya. Bayangkan kalau misalkan 1 bulan ada berapa. Ini kurang lebih beratnya mungkin sekitar 2 sampai 2,5 gram gitu ya. Jadi itu apa yang kita lihat. Jadi mau dikemanakan limbah ini, kan pasti ujungnya akan dibuang begitu kan ya. Seperti itu. Karena memang peruntukannya adalah limbah masker disposable, sekali pakai saja gitu. Nah, Pak,
Pertama, kalau misalkan akhirnya ini menjadi sebuah program yang diseriusi begitu ya, kami berharap nantinya ya, kami bayangkan nantinya di tempat-tempat umum gitu ya, di tempat-tempat tertentu, misalkan perkantoran, mall gitu ya, dibuat semacam bak sampah khusus masker ya, sehingga masyarakat sudah bisa melakukan pemilahan begitu limbah masker ini, sehingga proses kolektinya lebih mudah begitu ya. Terus kemudian proses untuk kemudian sterilisasinya lebih mudah lagi gitu, ketimbang limbah masker ini kemudian masuk ke TPA, TPS gitu ya, sehingga kemudian mengambilnya satu-satu kan lebih problem gitu ya. Jadi kalau misalkan memang disambut baik ini, kami berharap nanti di tempat-tempat tertentu itu ada bak khusus masker gitu ya, bak sampah khusus masker, sehingga kemudian itu bisa dikolek dan kemudian mereka masuk ke dalam satu unit daur ulang gitu. Dan untuk ini saya kira industri daur ulang kita itu kelengkapan mesin-mesinnya itu cukup ready ya. Kita tahu industri daur ulang ini sudah berkembang cukup lama gitu ya. Jadi kayak botol-botol plastik gitu kan, cup-cup gitu ya, itu kan didaur ulang gitu. Jadi industri kita saya kira cukup ready. Ya persoalannya adalah nanti regulasi kita apakah bisa mensupport mereka kemudian untuk bisa melakukan itu. Ini juga tidak menutup kemungkinan limbah plastik ya, hasil dari APD ya, semasa pandemi ini. Kita melihat misalkan face shield itu mayoritas bahannya adalah plastik yang bisa didaur ulang begitu ya. Kemudian hazmat ya, jadi pakaian itu. Nah cuman kan kalau hazmat ini umumnya digunakan oleh tenaga medis begitu ya, sehingga biasanya masuk kategori B3 dan pengolahannya secara pengolahan limbah medis gitu ya, seperti itu, jadi incinerasi dan lain-lain gitu ya. Tapi kita melihat banyak sekali alat-alat itu APD itu berbahan plastik. Jadi ini sebenarnya menjadi tantangan buat kita untuk kemudian benar ya. Boleh agak atas Ibu dilihatin Ibu. Nah.